Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 881. Serius, aku tidak suka kota ini karena terlalu kering dan udaranya terlalu buruk. Petik 2. Dokter. Jack menghela nafas, saya baru saja turun dari pesawat dan merasa tidak nyaman. Berkat guru Lidong ini, dia menggunakan sihir itu. Dengan itu, dia menatap buku catatannya. Saya menyembuhkan penyakit saya dengan jarum ajaib Tai Sen. Untuk ini, saya sangat berterima kasih padanya. Dia adalah dokter yang sangat ajaib dan membalikkan kesan saya tentang pengobatan Tiongkok. Petik 2. Untuk pengobatan Tiongkok, saya pribadi sangat menyukainya, dan saya telah mempelajarinya, tetapi saya tidak selalu bisa masuk jauh ke dalam, seolah-olah ada pintu yang menghalangi saya. Petik 2. Justru karena inilah saya selalu berpikir bahwa pengobatan Tiongkok semuanya retoris. Petik 2. Tidak sampai guru Li ini menunjukkan teknik akupuntur magisnya di depan saya sekarang saya tahu bahwa saya tidak tahu bagaimana menggunakannya sebelumnya. Untuk ini, saya harus meminta maaf kepada rekan-rekan saya. Petik 2. Baru saja, semua orang telah melihat bahwa beberapa hal yang tidak menyenangkan terjadi antara guru Li ini dan rekan saya Tuan John. Petik 2. Dr. Jack menghela napas lagi. Namun, Anda harus percaya bahwa John bukanlah orang jahat. Dia berpikir seperti banyak orang. Dia berpikir bahwa pengobatan Tiongkok adalah retorika. Petik 2. Saya tidak berpikir semua orang dapat menyangkal ini, karena pengobatan Tiongkok benar-benar tidak memiliki cara untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain di dunia. Petik 2. Semua orang mendengarkannya dengan tenang, dan semua kamera diarahkan ke dokter Jack. Namun, saya tahu bahwa kali ini John akan kalah. Meskipun dia adalah pasangan saya baru saja mengalami keterampilan pengobatan Tiongkok magis. Saya percaya bahwa dia pasti tidak akan menang kali ini. Petik 2. Saya sangat iri pada Anda karena dapat memiliki rekan muda dengan keterampilan medis yang luar biasa dan karakter moral yang tinggi. Keterampilan medisnya yang brilian telah menaklukkan saya, dan kecintaannya pada pengobatan Tiongkok telah memenangkan rasa hormat saya. Petik 2. Pada titik ini, Dr. Jack berhenti. Dia menatap semua orang dengan senyuman. Wow, kali ini, tanpa Lidong yang memimpin, semua orang bertepuk tangan secara spontan. Pidato orang asing itu sangat menggugah selera semua orang, dan penghargaannya terhadap Lidong tidak disembunyikan, tanpa penutup apapun. Wajah Bos Qian tidak yakin. Dia tidak menyangka bahwa setelah lelucon, orang asing itu tidak hanya tidak memiliki pendapat tentang Lidong, tetapi juga sangat memujinya. Apakah otak orang asing ini rusak? Orang-orang tidak memperlakukannya sebagai manusia, dan dia dengan senang hati berlari untuk memuji orang lain. Dokter Jack sangat memuji Lidong dan membuat Bos Qian merasa sangat tidak nyaman. Bahwa John tidak bisa mengerti bahasa Mandarin, tetapi dia melihat reaksi begitu banyak orang di antara hadirin dengan sangat antusias. Dia tahu bahwa Dr. Jack pasti telah mengucapkan beberapa kata penyemangat. Wajahnya juga agak jelek, karena menurutnya Dr. Jack harus mendukung dirinya sendiri daripada mengatakan dorongan kepada orang-orang Tionghoa ini. Saya percaya bahwa ada orang seperti Dr. Li di Tiongkok, dan dalam 3 tahun, pengobatan Tiongkok akan menjadi populer di dunia barat. Petik 2. Dokter Jack tersenyum dan berkata, saya juga percaya bahwa dengan upaya bersama dari rekan-rekan yang serius, pengobatan Tiongkok akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Petik 2. Wow, kali ini tepuk tangan meriah. Pada saat berikutnya, banyak dokter mulai naik ke panggung, masing-masing memberikan orasi, dan bertukar pertanyaan tentang teknik medis. Untuk ini, Lidong tidak tertarik, dia hanya akan menjawab 1 atau 2 ketika beberapa orang bertanya secara aktif.
Setelah sesi pertukaran selesai, akan ada presentasi akademik. Dalam hubungan ini, para dokter muda tidak ada hubungannya dengan mereka. Karena sebagian besar pemula muda tidak berhubungan dengan pengobatan Tiongkok untuk waktu yang lama, dan tidak ada hasil penelitian sama sekali. Sebaliknya, kebanyakan dari mereka adalah beberapa dokter pengobatan Tiongkok kuno yang telah naik ke panggung untuk menunjukkan hasil penelitian mereka. Bab 882. Misalnya, penerapan teori prekursor pada penyakit limpa dan perut, dan pendapat saya tentang pengobatan penyakit kulit dengan mandi obat Cina. Li Dong juga tidak tertarik dengan tautan ini. Tautan ketiga setelah itu diserahkan kepada rumah sakit besar untuk bernegosiasi dengan perusahaan farmasi. Ini bahkan kurang menarik bagi Li Dong. Namun, dia tidak pergi lebih awal, tetapi menunggu sampai pertemuan pertukaran berakhir dengan sukses. Alasan mengapa dia tidak pergi adalah karena Tuan Tang Liren dan Ketua Ma secara pribadi datang untuk mengundangnya, dan memintanya untuk makan ringan dengan semua orang setelah pertemuan selesai. Dalam hal ini, Li Dong tidak merasa tidak baik dan setuju. Lagi pula, jika pengobatan Tiongkok ingin bangkit di masa depan, kekuatannya sendiri tidak akan berfungsi. Kami masih harus mengandalkan kekuatan semua orang. Setelah pertemuan pertukaran, semua orang pergi ke hotel untuk makan malam bersama. Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok telah memesan 2 kotak besar yang terhubung di sebuah hotel dan membuka lebih dari selusin meja. Kecuali teman-teman media dan beberapa rekan yang tidak mau datang, hampir semua orang, termasuk orang asing seperti Dr. Jack, juga datang. Pengusaha seperti Bos Qian, tentu saja, tidak melepaskan kesempatan seperti itu. Bagaimanapun, misi mereka adalah menjalin hubungan baik dengan dokter di rumah sakit besar. Sekarang masih ada kesempatan untuk bekerja sama dengan teman-teman asing itu, bahkan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan rumah sakit asing. Tentu saja mereka tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Li Dong duduk di meja bersama Dai Quan dan Zhang Min, dan mereka berbisik tentang pendirian lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok di Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing. Kejadian ini bukan kemauan Li Dong. Dia benar-benar ingin mendirikan lembaga pelatihan, sehingga lebih banyak obat Tiongkok akan bergetar jarum, mempelajari jarum Tai Shenzhen, dan mempelajari lebih banyak teknologi medis canggih yang canggih. Hanya dengan begitu teknologi pengobatan tradisional Tiongkok akan menjadi lebih kuat, dan akan lebih mudah untuk memasuki dunia. Baik Dai Quan dan Zhang Min adalah ahli veteran di Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing. Di masa depan, kami masih akan mengandalkan mereka. Tuan Li, Tang Liren duduk di meja utama di kotak terdalam dan melambai ke Li Dong. Setelah apa yang terjadi pada pertemuan pertukaran, terutama Li Dong menunjukkan keterampilan medis yang luar biasa, Tang Liren sudah menganggap Li Dong sebagai guru dalam pikirannya. Li Dong tidak akan dianggap remeh karena usia Li Dong yang masih muda. Sebaliknya, saya bangga memiliki dokter yang baik dalam pengobatan Tiongkok. Meja tempat Tang Liren duduk semuanya kelas berat. Misalnya, Presiden Ma, seperti beberapa personel dari Kementerian Kesehatan, dan Dr. Jack, John yang bertaruh dengan Li Dong juga ada. Sebagai perwakilan dari perusahaan farmasi Sugon, Bos Qian secara alami ada di sana. Pada saat ini, Bos Qian sedang berbicara dengan Dr. Jack dalam bahasa Inggris yang fasih, dan keduanya mengobrol dan tertawa, terlihat sangat harmonis. Li Dong meminta maaf kepada Dai Quan dan mereka berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Tang, ada apa?" Li Dong masih menghormati Tang Liren. Meskipun keterampilan medis orang tua itu tidak sebaik miliknya, dia adalah seorang dokter yang sangat murni dan seorang dokter yang baik yang patut dihormati. "Penampilan Anda hari ini sangat bagus, Dokter. Jack sangat menghormati Anda." Petik 2. Tang Liren menunjuk Dokter Jack di sebelahnya dan tersenyum. Dokter Jack tersenyum dan mengangguk pada Li Dong. "Tuan Tang, saya sangat beruntung melakukan perjalanan ke Tiongkok ini,
dan saya benar-benar bersentuhan dengan pesona pengobatan Tiongkok. Di masa lalu, konsep kami terlalu sepihak. Petik 2. Ketika saya kembali kali ini, saya pasti akan menulis artikel pengamatan tentang kunjungan studi ini dan menerbitkannya di surat kabar. Pada saat itu, lebih banyak praktisi pengobatan Barat akan datang untuk merasakan keajaiban pengobatan Tiongkok. Petik 2. Dr. Jack, terima kasih atas kebaikan Anda. Atas nama rekan-rekan saya di pengobatan Tiongkok, saya berterima kasih atas bantuan Anda. Petik 2. Li Dong tersenyum. Bab 883. Meminta seseorang yang terpandang dalam komunitas medis Barat untuk menulis artikel yang memuji pengobatan Tiongkok dapat memberikan dampak yang luar biasa. Guru misterius Li, inilah yang pantas kamu dapatkan. Orang yang cakap akan dihormati oleh orang lain di negara manapun. Petik 2. Dokter. Jack tersenyum dan berkata, selain itu, cinta dan ketekunan Anda terhadap pengobatan Tiongkok menyentuh saya, dan saya bersedia melakukan sesuatu untuk Anda. Petik 2. Sepertinya kalian berbicara dengan sangat gembira. Ayo, tambahkan kursi di sini, Dokter. Li, apakah Anda juga duduk di sini? Presiden Ma tersenyum tulus. Peringkat menurut status profesi medis, Li Dong masih belum diketahui, dan secara logis, dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Meskipun Bos Qian juga duduk di sini, bagaimanapun juga, dia adalah figur representatif dari Downing Medicine, dan dia masih memiliki statusnya. Dan Li Dong menunjukkan keterampilan medis yang luar biasa pada pertemuan pertukaran. Sekarang Ketua Ma mengundangnya untuk duduk di meja ini, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Kata-kata Presiden Ma jatuh, tidak perlu membuat pengaturan khusus, dan segera orang yang lebih rendah menyerahkan posisinya kepada Li Dong. Dan orang ini benar-benar bos uang. Adapun apa yang harus dikatakan tentang menambahkan kursi lain, itu hanya kata-kata resmi dari pemimpin, dan itu tidak benar. Apakah benar-benar perlu duduk di tengah keramaian dengan sekelompok pemimpin dengan bodoh? Untuk hal-hal lain, orang-orang Huaxia tidak berani mengklaim tempat pertama, tetapi untuk beberapa penelitian secara resmi, orang-orang Huaxia telah mencapai puncak. Melihat Li Dong duduk di sebelah Tang, semua orang di dalam kotak memiliki pikiran yang berbeda. Beberapa orang terlihat bahagia, sementara yang lain merasa sangat tidak bahagia di hati mereka. Lagi pula, ada beberapa ahli tua yang hadir, dan orang-orang ini, dalam hal kualifikasi, tidak sebanding dengan Li Dong. Tapi Li Dong sangat istimewa, belum lagi keterampilan medisnya, dia memenuhi syarat untuk mengendalikan Tai Shenzhen sendirian. Bos Qian minggir dan menatap Li Dong dengan kebencian yang samar. Dia tidak menyukai Li Dong sama sekali. Terutama pada pertemuan pertukaran, Li Dong menghadapinya, membuatnya kehilangan muka. Sekarang, karena kata-kata dari Presiden Ma, dia melepaskan posisinya dan menjadi semakin tidak puas dengan Li Dong. Tapi dia tidak berani banyak bicara. Tidak mungkin. Meskipun dia adalah perwakilan dari pengobatan Suguang, dia jauh di belakang seniornya seperti Tuan Tang Liren. Dia tidak bisa membiarkan Tang Liren atau Ketua Ma, atau pejabat Kementerian Kesehatan, dan dokter Jack menyerahkan posisi mereka, bukan. Nona Li, jika saya bisa, saya sangat berharap dapat mengundang Anda ke rumah sakit kami untuk menjadi dokter. Petik 2. Dokter. Jack memandang Li Dong dengan serius dengan ekspresi yang tulus. Saya pikir negara kita juga sangat membutuhkan pengobatan Tiongkok, dan membutuhkan dokter seperti Anda dengan keterampilan medis yang baik. Petik 2. Ini bukan dokter. Jack dengan sengaja untuk mempromosikan Li Dong, ini adalah pikirannya yang sebenarnya. Meskipun Amerika Serikat di Barat adalah negara terbesar di dunia, penekanannya pada bakat sulit dibandingkan dengan negara lain. Melalui eksperimen pribadi hari ini, Dr. Jack merasakan pesona pengobatan Tiongkok. Jika Li Dong dapat diundang ke rumah sakit di Amerika Serikat untuk menjadi dokter, untuk melakukan penelitian atau pengajaran,
itu pasti akan menjadi hal yang sangat luar biasa bagi mereka. Memilih esensi dan membuang sampah selalu menjadi kode etik yang diyakini orang Barat. Ketika Tang Liren, Presiden Ma dan yang lainnya mendengar ini, mereka tiba-tiba menjadi gugup. Orang-orang di meja sebelah juga melihat Li Dong. Hah! Mata semua orang tertuju pada Li Dong. Sekarang semua orang tahu bahwa Li Dong dapat menggetarkan jarum dan jarum ajaib Tai, dan keterampilan medisnya bahkan akan mengalahkan semua dokter di ruangan itu, bahkan Tuan Tang Liren yang lama pun malu. Bab 884. Dokter seperti itu jelas merupakan bakat yang langka. Pengobatan tradisional China justru jenis jenius ini yang paling dibutuhkan pada saat kemunduran. Begitu Li Dong menyetujui undangan Dr. Jack untuk pergi ke rumah sakit di dunia barat, itu akan menjadi kerugian besar bagi China. Jadi semua orang sangat gugup, karena takut Li Dong akan setuju. Di bawah banyak tatapan, Li Dong tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya. Haha, terima kasih Dr. Jack atas undangannya. Hanya saja waktu saya untuk pergi ke barat belum matang. Saya harus melakukan hal-hal yang lebih penting di China. Petik 2. Ketika dia berkata begitu, dia menolaknya dengan bijaksana. Bagi Li Dong, dia tidak dapat menemukan alasan untuk pergi ke Amerika Serikat bagian barat sama sekali. Uang. Dia memiliki terlalu banyak untuk dihitung, dan baginya, uang hanyalah angka. Ketenaran dan keberuntungan. Dia juga tidak peduli. Baik. Dia bahkan tidak peduli lagi. Dia sekarang adalah Dewa Perang Timur, dan dalam hal kekuasaan, dia adalah yang kedua setelah mereka yang ada di rumah tetua. Jadi Li Dong tidak akan pergi ke barat, setidaknya tidak sekarang. Saat dia pergi, saat itulah dia memenuhi janjinya. Saat itu, dia ingin membuat pengobatan Tiongkok populer di seluruh dunia barat. Oh, itu benar-benar disesalkan. Petik 2. Dokter Jack menghela napas, tampak menyesal. Mendengar ini, Tang Liren dan semua orang tiba-tiba santai. Selama Li Dong tidak pergi ke negara-negara barat, tidak apa-apa. Terutama orang tua Tang Liren, dia telah hebat untuk pengembangan pengobatan Tiongkok sepanjang hidupnya. Tetapi dia telah gagal, tetapi pikirannya tidak pernah hilang. Sekarang dia melihat bibit bagus yang bisa membuat pengobatan Tiongkok berkembang, dia tentu berharap Li Dong bisa tinggal di tanah air. Untungnya, pemuda itu tidak mengecewakannya. Topik berikutnya, hampir di sekitar Li Dong. Tang Liren dan Ketua Ma mengetuk samping dan akhirnya mengetahui beberapa informasi dari kata-kata Li Dong. Misalnya, Li Dong menunjuk dokter kepala di Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing. Misalnya, Li Dong tinggal di Donghai, Provinsi Tianxing. Misalnya, Li Dong sudah menikah. Mendengar bahwa Li Dong sudah menikah, para dokter unggul yang hadir semuanya kecewa. Bagaimanapun, Li Dong ingin memiliki ketampanan, sosok yang baik, dan keterampilan medis yang sangat baik. Ini hanyalah kandidat terbaik untuk seorang suami. Sayangnya, pihak lain menikah. Karena dokter Jack dan yang lainnya tidak terbiasa meminum minuman beralkohol, yang mereka siapkan di atas meja hanyalah anggur merah. Untuk Li Dong, tidak masalah apakah itu anggur merah atau anggur putih. Ketika orang lain datang untuk bersulang, dia tidak akan menolak untuk datang. Semua orang berteriak dan berkata bahwa dia bangga padanya. Saat suasana sedang hangat, John tiba-tiba berbaring di kursi dengan dadanya. Di tenggorokannya, ada ledakan batuk, wajahnya memerah, dan napasnya sulit. Semua orang terkejut, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi berantakan. Seseorang berteriak dan memanggil ambulans. Seseorang meminta hotel untuk mengirim mobil ke rumah sakit. Karena kebanyakan orang di sini adalah dokter, masih banyak dokter yang mempelajari penyebab penyakit John. Johan, ada apa denganmu? Dokter Jack meraih lengan John dan bertanya dengan cepat. John menggelengkan kepalanya kesakitan, dia ingin berbicara, tetapi dia batuk dengan keras. Presiden Ma tampak cemas dan berteriak,
cepat, biarkan Tuan Tang melihatnya. Petik 2. Di benak semua orang, Tuan Tang Liren adalah Taisan Beidou dalam pengobatan Tiongkok. Ketika hal seperti itu terjadi, semua orang memikirkannya untuk pertama kali. Bukan hanya Presiden Ma yang cemas, pejabat Kementerian Kesehatan lainnya juga cemas. Jika John diracuni saat ini, atau ada yang tidak beres, itu akan menjadi tanggung jawab yang besar. Tak satu pun dari mereka yang bisa lolos dari pertanggungjawaban. John, ada apa denganmu? Ada apa? Oh, sial, aku ingat kamu punya asma. Apa kamu punya asma? Apakah kamu minum obat? Jack bertanya dengan cemas. Bab 885. Hal pertama yang dipikirkan dokter Jack adalah asma, yang cukup normal. Lagi pula, gejala yang ditunjukkan John adalah gejala asma, dan John juga memiliki riwayat asma. Namun, ketika kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, apakah ada peralatan atau tidak, itu hanya bisa menebak-nebak. Dan, di mana batuk asma begitu parah? Pak Tua Tang Liren segera datang ke sisi John. Dia melirik kelopak mata John dan membantunya mendapatkan denyut nadinya. Dari perspektif gejala, seharusnya asma. Petik 2. Tang Liren berkata dengan sungguh-sungguh, hanya saja asma seharusnya tidak terlalu parah, dia batuk terlalu parah. Petik 2. Bahkan jika Tang Liren memiliki keterampilan medis yang hebat, hanya dalam beberapa detik, tidak ada rencana perawatan yang baik. Lagi pula, ini bukan rumah sakit, dan Tang Liren terkadang harus bergantung pada peralatan untuk menguji dan merawat pasien. Tuan Li, datang dan lihat juga. Tang Liren tidak ragu-ragu dan langsung mengundang Li Dong untuk datang. Ya, benar, Guru Li, tolong bantu dia dan lihat apa yang salah dengannya. Tolong bantu dia dengan akupuntur dan moksibusi. Petik 2. Dr. Jack juga melihat Li Dong dan memanggil dengan cemas. Karena Li Dong menyembuhkan gejala demamnya dengan 1 jarum, dia masih sangat percaya diri dengan teknik akupuntur Li Dong. Meskipun Li Dong tidak menyukai John ini, dia juga tahu bahwa jika pihak lain mengalami kecelakaan di Tiongkok, banyak orang yang akan terlibat. Yang terpenting adalah media asing harus memfitnah pengobatan Tiongkok. Bagaimanapun, kebetulan John datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran pengobatan Tiongkok. Li Dong berjalan cepat dan memeriksa dada John. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mencubit dagu John dan membuka mulutnya. Selanjutnya, Li Dong mengambil sumpit di atas meja. Dia tidak tahu siapa yang menggunakan sumpit ini, dan Li Dong tidak peduli jika ada yang menggunakannya. Dia mengambil sumpit itu langsung ke mulut John dan mengaduk di tenggorokannya. Saya mengeluarkannya dan melihat ada sesuatu yang lengket seperti busa putih di sumpit. Melihat ini, Li Dong segera mengerti mengapa orang ini jatuh sakit. Batuk paroksismal, disertai dengan kesulitan bernapas, mengi di tenggorokan, dan zat lengket berbusa putih. Ini asma high fever. Dia adalah pasien high fever. Petik 2. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, semua orang tercengang. Tang Liren mengerutkan kening, alergi serbuk sari. Bagaimana bisa ada serbuk sari di sini? Pada saat ini, seseorang menunjuk sepiring kue merah muda di atas meja. Lihat, ada kue kering di sini yang renyah dari bunga persik, dibuat dengan serbuk sari bunga persik. Petik 2. Bajingan. Petik 2. Ketua Ma mengutuk dengan wajah buruk. Kemudian dia memandang Li Dong dan buru-buru berkata, Dr. Li, Anda harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Anda harus memastikan hidupnya aman. Petik 2. Bab 886. Jangan khawatir, Presiden Ma, dia akan baik-baik saja. Li Dong tersenyum dan berkata, memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Li Dong tidak menyangka bahwa orang ini telah memfitnah pengobatan Tiongkok sebelumnya, tetapi sekarang pembalasan akan datang begitu cepat. Semua orang melihat kepercayaan diri Li Dong, dan mereka semua terinfeksi olehnya. Tampaknya Li Dong mengatakan tidak apa-apa, lalu benar-benar baik-baik saja. Akibatnya,
Semua orang tenang dan menunggu Li Dong untuk meremajakan. Li Dong sedikit merenung, metode paling efektif untuk penyakit alergi dan asma seperti ini bukanlah akupuntur. Sebagai gantinya, gunakan akupresur. Yang disebut akupresur adalah pengobatan dengan menekan titik-titik akupuntur di sepanjang meridian dengan jari. Ini adalah jenis pengobatan-pengobatan Cina. Jika tekniknya tepat, itu akan memiliki efek yang sangat signifikan. Dalam hal pencegahan dan perawatan kesehatan, shiatsu adalah unik. Di bawah tatapan semua orang, Li Dong berjalan di belakang John dan menggosok tangannya dengan penuh semangat. Tidak sampai tangannya mulai sedikit hangat sebelum Li Dong mulai menggosokkannya ke kepala John. Tempat pijat adalah beberapa titik akupuntur yang lebih penting, seperti yintang, kuil, senting dan sebagainya. Segera, 5 menit berlalu. Baru saja John menderita asma dan tidak bisa berkata-kata, tetapi sekarang, gejala-gejala ini telah hilang. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa tidak mengagumi satu demi satu. Li Dong tersenyum tanpa suara, dan tak lama kemudian 5 menit lagi. Pada saat ini, warna menyakitkan di wajah John telah benar-benar hilang. Rona merah di wajahnya telah kembali normal, dan terlihat tidak berbeda dari orang normal. Kali ini, semua orang menatap mata Li Dong, penuh kejutan. Anda tahu, tidak ada peralatan di tempat kejadian, dan orang asing ini menderita asma yang sangat serius, bahkan Tuan Tang Liren tidak dapat melakukan apapun untuk sementara waktu. Namun, Li Dong tidak membutuhkan akupuntur atau obat-obatan, hanya pijatan yang tampaknya biasa saja yang meredakan gejala John dan menyembuhkan, yang luar biasa. Ya Tuhan, Guru Sihir Li, kamu sangat luar biasa, dan kamu mengejutkanku lagi. Petik 2. Dr. Jack juga tampak terkejut dan kagum lagi dan lagi. Li Dong tersenyum dan mengangguk, dan melepaskan tangan pijatnya. Dia berjalan ke arah John dan bertanya dengan lantang dalam bahasa Inggris, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" John melihat bahwa Li Dong telah menyelamatkannya, wajahnya sedikit malu, tetapi dia mengangguk, "Saya merasa sangat baik sekarang." Petik 2. Setelah jeda, dia berbisik, "Dr. Li, terima kasih telah menyelamatkan saya. Saya menyesal membuat taruhan seperti itu dengan Anda sekarang." Petik 2. Tidak ada yang mau bertaruh seperti itu. Petik 2. Li Dong menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Hanya saja kamu baru saja menghina pengobatan Tiongkok dengan kata-katamu, jadi aku tidak bisa acuh tak acuh." Petik 2. Saya terlalu sombong untuk memahami keajaiban pengobatan Tiongkok. Saya minta maaf atas kesombongan saya sebelumnya, mohon maafkan saya, dan tolong tarik taruhan di antara kita. Petik 2. John bangkit dari kursinya dan membungkuk dalam-dalam pada Li Dong di depan semua orang. Pengobatan tradisional Tiongkok menyelamatkan hidup saya. Mulai sekarang, saya akan menjadi pengikut pengobatan Tiongkok yang paling setia. Petik 2. Aku tidak akan menarik taruhanku. Li Dong menggelengkan kepalanya. Dr. Jack dan Tang Liren di sebelah mereka semua tampak tercengang. Menurut keadaan normal, bukankah seharusnya Li Dong mengatakan bahwa tidak ada masalah saat ini? Mengapa orang ini tidak bermain kartu menurut akal sehat? Tuan Li, Tang Liren tidak bisa tidak mengingatkan. Dia merasa bahwa Li Dong harus tetap menjaga wajah teman-teman asingnya. Adapun Bos Qian, dia mencibir di sampingnya, orang ini sangat tajam dan dia tidak tahu bagaimana membatasi. Akan ada buah yang baik untuknya di masa depan. Meskipun dia mencibir di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya di permukaan. Bagaimanapun, keterampilan medis Li Dong juga mengendalikan Tai Shenzhen, dan dia pasti akan menjadi tokoh besar di dunia pengobatan Tiongkok. Bos Qian adalah produsen peralatan medis. Untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam bisnis besar, dia masih perlu memiliki hubungan yang baik dengan Li Dong. Nona Li, saya bisa mengerti sikap Anda, dan sekali lagi saya minta maaf atas kekasaran saya. Petik 2. John membungkuk lagi, "Kali ini aku menyerah,
dan aku akan membayar sesuai dengan taruhan. Petik 2. Wajah Li Dong berubah lurus dan menggelengkan kepalanya. Kamu salah paham. Aku tidak mau menarik taruhanku karena aku serakah akan uangmu. Sebagai seorang pria, aku harus bertanggung jawab atas kata-kataku setiap saat. Petik 2. Saya tidak membutuhkan taruhan Anda, dan Anda tidak harus menyerah menjadi pekerja medis, tetapi saya masih harus membawa obat Tiongkok ke dunia barat dalam waktu 3 tahun dan membiarkannya menjadi populer. Petik 2. Ini adalah taruhan saya, tidak hanya dengan Anda, tetapi juga dengan diri saya sendiri. Petik 2. Wajah John tergerak ketika dia mendengar ini. Wajahnya menjadi serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya hanya menyembah 2 orang Tionghoa dalam hidup saya. Satu adalah Perdana Menteri Anda, dan yang lainnya adalah Anda. Moralitas Anda telah menaklukkan saya. Petik 2. Mendengar ini, wajah semua orang sedikit berubah. Lagi pula, untuk membandingkan seorang dokter dengan Perdana Menteri suatu negara, pujian seperti itu terlalu tinggi. Tampaknya John ini sepenuhnya diyakinkan oleh Li Dong. Terima kasih. Li Dong tersenyum. Bab 887. Krisis fisik John terangkat, dan suasana tegang di tempat kejadian akhirnya benar-benar rileks. Semua orang merasa sangat nyaman. Para pejabat dari Kementerian Kesehatan, serta para ahli tua seperti Tang Liren, memandang Li Dong, mata mereka berbeda lagi. Li Dong sekali lagi menggunakan keterampilan medisnya untuk menaklukkan mereka semua. Pengobatan Cina adalah keberuntungan besar untuk memiliki kejeniusan seperti itu. Untuk perjamuan berikutnya, tidak ada keadaan khusus yang terjadi. Para tamu menikmati diri mereka sendiri. Akhirnya, perjamuan berakhir. Semua orang bubar, tapi kebanyakan orang menatap Li Dong dengan mata berapi-api. Banyak dokter diam-diam berpikir dalam hati mereka bahwa setelah hari ini, mereka harus menemukan waktu untuk berbicara baik dengan Dai Kuan dan Zhang Min. Li Dong akan mengorganisir lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok di Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing untuk mengajarkan jarum gemetar dan Tai Shenzhen serta keterampilan medis lengkap Li Dong. Tidak ada yang tidak tergoda. Tentu saja, Li Dong juga mengatakan bahwa masalah ini tidak akan disiapkan sampai dia menyelesaikan masalah di Kyoto. Ketua Ma datang dan berbisik pada Li Dong. Dokter Li, lembaga pelatihan yang Anda sebutkan sebelumnya, benarkah? Tentu saja itu benar. Petik 2. Li Dong mengangguk, ketika saya telah menyelesaikan masalah ini di sini, saya akan mulai melakukannya ketika saya kembali. Petik 2. Itulah masalahnya. Saya baru saja berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan. Bisakah Asosiasi Pengobatan Tiongkok juga mendapatkan reputasi? Ketua Ma merasa malu dan berkata, lagi pula, ada nama resmi, dan lembaga pelatihan itu lebih berwibawa, bukan? Li Dong berpikir sejenak dan mengangguk, ya, kalau begitu Anda bisa mendiskusikan masalah ini dengan dokter Dai Kuan dan dokter Zhang Min. Saya harus menyerahkan masalah ini kepada mereka. Petik 2. Ketika Dai Kuan dan Zhang Min di sebelah mereka mendengar ini, wajah mereka sangat gembira. Mereka juga ingin bertanya apakah Li Dong bisa bergabung dengan mereka dalam masalah ini. Tanpa diduga, Li Dong langsung berkata untuk membiarkan mereka mengambil alih. Ini hampir merupakan janji bagi mereka. Anda tahu, begitu lembaga pelatihan dibuka, mereka tidak hanya akan menuai uang tetapi juga reputasi. Ini adalah godaan yang benar-benar tak tertahankan bagi seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Yah, terima kasih dokter Li dulu. Petik 2. Presiden Ma tersenyum cerah, dan dia bertepuk tangan lagi dan lagi. Merupakan berkah bagi negara dan masyarakat bagi pengobatan Tiongkok untuk memiliki seorang jenius seperti dokter Li. Atas nama rekan-rekan saya di Asosiasi Medis Tiongkok, terima kasih. Petik 2. Kamu sopan. Li Dong tersenyum. Li Dong tetap menghormati para senior ini, terutama mereka yang melakukan hal-hal praktis untuk rakyat.
Dan hal semacam ini hanyalah masalah usaha baginya. Kemudian, Presiden Ma bertukar nomor telepon dengan Li Dong, dan berkata bahwa jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, minta saja padanya, dan kemudian pergi dengan gembira. Saat Presiden Ma pergi, Tang Liren juga datang. Tuan kecil, silakan tinggal. Petik 2. Li Dong berhenti dan menatap Tang Liren. Apakah ada yang salah dengan Tuan Tang? Apakah seperti itu? Tang Liren menggaruk kepalanya dengan malu. Tuan kecil, organisasi pelatihan yang Anda sebutkan sebelumnya, saya tidak tahu apakah cucu saya dan anak laki-laki yang keras kepala itu juga bisa. Masalah ini di luar kendali saya, Tuan Tang. Anda harus bertanya kepada dokter Dai Kuan dan mereka. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, aku akan menyerahkannya kepada mereka untuk mengurusnya. Kamu hanya perlu bernegosiasi dengan mereka. Petik 2. Bagus. Petik 2. Tang Liren mengangguk berulang kali. Dia adalah seorang veteran, tentu saja dia bisa mendengarnya. Li Dong berkata bahwa dia bermaksud setuju. Kalau tidak, saya hanya menolak. Tang Liren juga bertukar informasi kontak dengan Li Dong, lalu pergi. Setelah dia pergi, seseorang datang lagi. Dr. Li. Petik 2. Li Dong mengikuti suara itu, dan melihat Bos Qian berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Bab 888. Bos Qian, ada apa? Li Dong berkata ringan. Untuk orang ini, Li Dong tidak memiliki banyak bantuan. Para pengusaha ini menggunakan pengobatan Tiongkok untuk menghasilkan uang, tetapi mereka tidak pernah memikirkan bagaimana membuat pengobatan Tiongkok menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari pertemuan pertukaran sebelumnya. Bos Qian menggosok tangannya dan berbicara dengan malu. Dokter Li, ini masalahnya. Perusahaan grup farmasi Suguang kami sekarang berada di antara 5 besar di China dalam hal kekuatan. Petik 2. Bos Qian tersenyum dan berkata, obat Sugon kami selalu didasarkan pada prinsip harga yang adil dan keuntungan kecil tetapi perputaran cepat. Kali ini, apakah kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama? Sejujurnya, Bos Qian benar-benar tidak ingin malu dan berbicara tentang kerja sama. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan tanpa berkata. Tentu saja, jika bukan karena film laris Li Dong kali ini, Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing tidak akan ada di matanya. Tapi Li Dong telah berhasil meledakkan hiruk-pikuk seluruh industri pengobatan Tiongkok. Dapat dibayangkan bahwa ketika laporan berita hari ini keluar, ketika semua praktisi pengobatan Tiongkok mengetahui hal ini, mereka dapat mempelajari jarum getaran dan Tai Shenzhen di Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing, dan mereka semua akan berduyun-duyun ke sana. Pada saat itu, Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing pasti akan menarik perhatian negara, dan orang-orang juga lebih memilih untuk menemui dokter di sana. Dalam hal ini, Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing jelas merupakan roti manis di mata semua perusahaan peralatan medis. Bahkan perusahaan farmasi Sugon tidak terkecuali. Jika kesempatan kerjasama seperti itu dilewatkan, kerugiannya benar-benar terlalu besar, dan bahkan ada kemungkinan perusahaan farmasi lain akan bangkit dan mengalahkan Sugon Pharmaceutical. Sebagai perbandingan, apa martabat dan wajah bosnya Qian? Dan dia memiliki intuisi bahwa jika urusan hari ini tidak ditangani dengan benar, dan jika dia tidak mencapai penyelesaian dengan Li Dong, dan mencapai kerjasama, setelah dia kembali, puncak perusahaan pasti akan meminta pertanggungjawabannya. Lagi pula, tidak ada cara untuk menyembunyikan hal-hal tentang komunikasi. Ups. Petik 2. Li Dong menghela nafas, Bos Qian, bukan karena saya tidak ingin bekerja sama dengan Anda, tetapi apa yang Anda katakan pada pertemuan pertukaran tadi bahwa Anda tidak bekerja sama dengan Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing kami. Petik 2. Pada pertemuan pertukaran, Bos Qian pernah menghina Li Dong. Dikatakan juga bahwa bahkan orang seperti Li Dong direkrut sebagai dokter di Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing, dapat dibayangkan bahwa rumah sakit itu tidak jauh lebih baik.
Dia juga meminta semua orang untuk menghindari sebanyak mungkin dan tidak merusak reputasinya. Li Dong tidak melupakan masalah ini. Mendengar kata-kata Li Dong, wajah Bos Qian berubah. Dokter Li, semua orang ada di industri ini. Jangan melakukan hal-hal yang terlalu buruk. Petik 2. Hehe, Bos Qian, apa yang Anda katakan benar-benar menarik. Jika Anda tidak bekerja sama, Anda tidak akan melakukan apa-apa, maka Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing kami harus diubah menjadi organisasi amal. Petik 2. Li Dong tersenyum dingin, kerja sama akan dihindari, Tuan Dai dan Tuan Zhang, ayo pergi. Petik 2. Setelah berbicara, Li Dong menyapa Dai Quan dan Zhang Min dan berjalan keluar dari hotel. Dai Quan dan Zhang Min saling memandang, menyeringai, dan mengikuti Li Dong. Bos Qian berdiri di sana, melihat ke belakang Li Dong, cahaya tajam melintas di matanya. Kita lihat saja. Bos Qian menjatuhkan kata-kata kejam dan pergi ke arah yang berlawanan. Tidak melihat. Setelah Li Dong dan Bos Qian pergi, sesosok perlahan berjalan keluar dari sudut pintu masuk hotel. Ini adalah seorang pria muda, berusia 20-an, tinggi, tampan, mengenakan pakaian mahal, dan memiliki temperamen yang baik. Pada pandangan pertama, dia adalah orang kaya. Dia secara mengejutkan adalah Cui Ze dari keluarga Cui. Li Dong, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak berharap kamu menjadi dokter. Cui Ze tersenyum ringan, dia melirik ke arah di mana Bos Qian pergi, dan senyumnya menjadi lebih cerah. Seorang karyawan dari kelompok keluarga Sangguan. Sangat bagus. Seharusnya baik menggunakan hidupmu untuk membuatnya mencoba menjadi seorang pembunuh. Petik 2. Matanya menjadi dingin. Kemudian Cui Ze mengeluarkan ponsel dan memutar nomor. Go, Qian Yongxi, manajer Suguang Pharmaceutical, lakukan dengan bersih. Petik 2. Setelah menutup telepon, Cui Ze melihat ke arah tempat Li Dong pergi. Biarkan kamu melompat selama beberapa hari lagi, dan tunggu sampai kakekku mengambil alih militer, dan kemudian aku akan membersihkanmu. Bab 889. Li Dong cukup puas dengan panen pertemuan pertukaran kuliah forum TCM ini. Saya tidak hanya berkenalan dengan orang-orang tua seperti Tang Liren dan Presiden Ma, tetapi dia juga berhasil mempromosikan ide-idenya. Ide Li Dong tentu saja untuk mendirikan lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok. Ini bukan karena dia iseng pada pertemuan pertukaran, tapi dia punya ide seperti itu jauh sebelumnya. Sekali lagi, terlalu sulit bagi pengobatan Tiongkok untuk membuat perubahan radikal sendiri. Hanya ketika lebih banyak orang memikul misi ini, itu dapat dilakukan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pandangan orang tentang pengobatan Tiongkok. Saat ini, selama orang-orang biasa sakit sepanjang waktu, mereka secara tidak sadar akan memilih pengobatan barat, karena obat-obatan barat bekerja dengan cepat dan membutuhkan waktu yang singkat. Pengobatan Tiongkok berbeda. Pengobatan Tiongkok saat ini, berbagai obat herbal Tiongkok, memiliki banyak kursus pengobatan, dan terlalu lama untuk dikonsumsi oleh orang-orang. Yang paling penting adalah efek pengobatan Tiongkok jauh lebih rendah daripada pengobatan barat. Apa yang harus dilakukan Li Dong sekarang adalah membiarkan praktisi pengobatan Tiongkok domestik mengendalikan keterampilan medis yang lebih canggih. Hanya ketika keterampilan medis setiap orang menjadi lebih baik, orang-orang akan mengubah pandangan mereka tentang pengobatan Tiongkok. Hanya ketika semua orang percaya pada pengobatan Tiongkok, mendukung pengobatan Tiongkok, dan memilih pengobatan Tiongkok dapat benar-benar memiliki masa depan. Pada saat itu, Li Dong yakin bahwa dia akan memimpin pengobatan Tiongkok ke dunia, dan itu akan benar-benar meningkat dan menjadi populer di seluruh dunia. Li Dong tidak kembali ke hotel dengan Dai Quan dan yang lainnya, tetapi pergi ke Chen Xiaodao dan yang lainnya untuk minum. Lagi pula, di Kyoto, selain Chen Xiaodao dan yang lainnya, Li Dong tidak dapat menemukan saudara peminum lainnya. Selain itu, dia dan Chen Xiaodao sudah lama tidak bertemu,
dan dia minum alkohol 2 hari yang lalu, yang sama sekali tidak membuat ketagihan. Kali ini, pertemuan pertukaran kuliah forum TCM selesai, dan Li Dong secara alami harus menemani mereka minum sekali. Adapun Daikuan dan Zhang Min, mereka tidak akan kembali ke langit begitu cepat. Mereka juga harus menghubungi Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing dan berdiskusi dengan Ketua Ma dan yang lainnya tentang pendirian lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok. Mereka tidak akan dapat kembali untuk sementara waktu. Li Dong mengemudi langsung ke jalan terakhir. Ketika mereka datang, Li Dong memberitahu Chen Xiaodao dan mereka sebelumnya. Chen Xiaodao dan yang lainnya menyiapkan selusin meja di warung makan di sisi jalan, dan semua anggota inti hadir, mengisi kios pinggir jalan yang tidak lebar. Ketika Li Dong berhenti, Chen Xiaodao berdiri lebih dulu, dan Dao Skar dan yang lainnya, serta anggota inti Chen Xiaodao, semuanya bangkit. Kakak laki-laki, kakak Dong. Suara-suara itu langsung menembus langit. Li Dong berjalan mendekat dan melambaikan tangannya, duduklah. Petik 2. Wow, semua orang duduk. Kali ini, mata anggota inti Xiao Daomen yang menatap Li Dong sangat berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali, semua orang tidak mengenal Li Dong. Meskipun Chen Xiaodao memanggilnya kakak laki-lakinya, orang-orang di Xiao Daomen ini masih belum yakin. Namun, tim orang-orang ini yang telah tinggal di sini untuk mengajar Xiao Daomen selama 2 hari terakhir bertempur, terus-menerus menceritakan tindakan berani Li Dong kepada saudara-saudara di Xiao Daomen. Misalnya, Li Dong menyatukan seluruh lingkaran bawah tanah Provinsi Tianxing dalam waktu yang sangat singkat, dan bahkan mengalahkan provinsi dan kota di sekitarnya tanpa emosi. Bahkan keluarga Mo di utara hancur karena dia. Kali ini saya datang ke utara untuk menghancurkan keluarga Cui. Oleh karena itu, anggota inti Xiao Daomen ini sudah mengetahui kekuatan Li Dong. Bab 890. Nilai kekuatan hanya menembus langit, bahkan lebih ganas dari Chen Xiaodao. Orang-orang di jalan campuran memuja yang kuat. Semakin kuat kekuatan Li Dong, semakin yakin orang-orang ini. Secara khusus, keterampilan bertarung tim yang ditampilkan oleh Scars benar-benar meyakinkan anggota inti Lao Yao dan Mad Dog. Mampu menciptakan keterampilan tempur tim seperti itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Li Dong. Karena mereka makan barbecue, hanya sedikit orang yang minum anggur putih, dan ada beberapa bir di setiap meja. 1/4 jam sebelum duduk, hampir anggota inti dari gerbang pisau kecil di meja anggur lainnya berlari untuk bersulang, mengungkapkan rasa hormat dan kekaguman mereka pada Li Dong. Pada saat yang sama, saya juga senang untuk 2 hari mengangkat alis saya. 3 kakak laki-laki regional di bawah keluarga Cui dihancurkan. Secara alami, tempat mereka langsung ditempati oleh gerbang pisau kecil. Hari-hari ini, semua orang di anggota inti Xiao Daomen merasa sangat tidak berguna. Karena sejak keluarga Cui menyatakan perang dengan Xiao Daomen, mereka tidak bisa melawan, tetapi melarikan diri karena malu seperti anjing yang berduka. Ini terlalu frustrasi. Untungnya, kehidupan seperti ini tidak berlangsung lama. Karena Li Dong ada di sini. Dengan kata-katanya, Chen Xiaodao memerintahkan Chen Xiaodao untuk memenggal kepala 3 kakak laki-laki regional di bawah keluarga Cui. Dan mereka menempati semua tempat mereka sekarang 2 atau 3 hari telah berlalu, tetapi keluarga Cui belum pindah sama sekali. Oleh karena itu, di hati banyak anggota inti, wajar untuk berpikir bahwa keluarga Cui sedang melakukan konseling. Li Dong yang memberi mereka perintah untuk membunuh 3 tetua regional. Oleh karena itu, kelompok orang ini tentu saja ingin minum bersama Li Dong. Setelah segelas-gelas, bir di depan Li Dong sudah terlihat dasarnya. Dia bersendawa alkohol dan mengambil sebatang rokok dari Chen Xiaodao. Scar duduk di sampingnya dengan tangan dan kakinya untuk membantunya menyalakannya. Bagaimana, sudahkah mereka belajar 2 hari ini? Li Dong memuntahkan rokok dan bertanya sambil tersenyum. Ini adalah pemahaman awal. Petik 2. Scar mengangguk dan menunjuk ke Lao Yao dan Mad Dog.
Saudara-saudara pendekar pedang kecil ini, semua orang adalah master. Dibandingkan dengan fondasi kami pada waktu itu, tidak sulit untuk berlatih. Saya percaya bahwa dalam beberapa hari, mereka akan dapat sepenuhnya menguasai pertempuran tim dan keluar. Kekuatan yang sebenarnya. Petik 2. Itu bagus. Petik 2. Li Dong berkata kepada Chen Xiaodao. Saudara-saudara tidak boleh bersantai dalam pelatihan mereka. Manfaatkan beberapa hari ini untuk berlatih dengan baik dan mencoba menguasai formasi pertempuran tim sesegera mungkin. Saya punya firasat bahwa hari ketika pertempuran skala penuh dengan keluarga Cui tidak akan terjadi. Berada jauh. Petik 2. Ya, saudara. Chen Xiaodao mengangguk berat. Li Dong bisa menebak sesuatu tentang rencana Nyonya Cui. Pihak lain hanya ingin kembali ke tentara, dan setelah mereka menguasai kekuatan militer, mereka akan berbalik dan berurusan dengan gerbang pisau kecil. Keluarga Cui pada waktu itu bukan lagi keluarga Cui yang dulu, dan tidak sulit bagi ayah Cui yang lama untuk memberi perintah untuk menghancurkan kekuatan bawah tanah. Bagaimanapun, kekuatan seorang individu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan suatu negara. Penatua Cui dapat sepenuhnya menggunakan pasukannya untuk menghapus pintu pisau kecil atas nama membersihkan mata-mata. Tentu saja, dengan Li Dong, jika pihak lain berani melakukan ini, Li Dong akan berani memukul pintu di tempat untuk mengambil nyawa keluarga Cui yang lama. Setelah 3 putaran minum, Li Dong berhasil menyingkirkan 2 bir sendirian. Scar meminum beberapa botol, memerah dan menarik pukulan Li Dong. Sangat disayangkan bahwa di depan Li Dong, trik sepelenya benar-benar tidak sedap dipandang, dan dia dikalahkan dalam beberapa putaran. Mungkin pengejaran baru-baru ini oleh keluarga Cui yang membuat semua orang kelelahan secara fisik dan mental. Begitu mereka santai hari ini, semua orang tidak bermoral dan minum, yang sedikit antusias. Oh, di sudut jalan, sirene polisi tiba-tiba berbunyi. 2 mobil polisi melaju cepat menuju sisi ini, langsung menarik perhatian semua orang di dekatnya. Cangdang. Ketika mobil berhenti, beberapa petugas polisi turun dari mobil polisi, mengunci pintu dengan kuat, dan berjalan menuju warung makan. Jalan ini berada di area ini, dan dianggap memiliki banyak orang. Apalagi saat ini kebetulan sedang makan, jadi tidak banyak pejalan kaki. Selain itu, bahkan orang biasa, melihat begitu banyak anggota inti pendekar pedang kecil berkumpul dan minum, bahkan jika mereka bertemu, mereka tidak berani maju. Satu-satunya yang berani maju mungkin hanya petugas penegak hukum ini. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.